artinya apa? Perjuangan kita masih panjang. Jadi percuma membawa kasus ini ke meja sidang. Sejak kami meluncurkan buku Jokowi's White Paper, kemudian juga saat ini hari ini kami meluncurkan buku Jalan Samurai Akademik dan buku Otak Politik Jokowi, maka kami mengundang para ilmuwan, para peneliti, para akademisi, silakan mengkritisi karya-karya kami, silakan membedah karya-karya kami, silakan untuk mengupas habis-habisan karya-karya kami melalui sebuah institusi yang namanya lembaga penelitian, simposium, seminar. Maka dengan senang hati bersama dengan acara konferensi ini kami sampaikan juga, kami mengundang para akademisi, kami mengundang universitas-universitas, ya institusi-institusi formal ilmiah untuk bersama dengan kami kita diskusi, kita berdebat secara formal ilmiah, bukan melalui kemudian malah dijadikan seperti Socrates 2500 tahun yang lalu. Bukannya kita gembira, kita mundur 2500 tahun yang lalu. Jadi apa yang dilakukan oleh penguasa pada waktu Socrates hidup kok terjadi sama seperti hari ini? Ini adalah sebuah hal yang sangat ironis, ya, seperti itu. Nah, kemudian saya beranjak kepada buku yang kedua, ya. Jadi untuk buku yang pertama, sebelum saya akhiri, saya mau katakan bahwa saya Dr. Tifa, insya Allah apabila Allah masih memberi saya umur, tidak akan berhenti untuk berkarya. Banyak sekali isi kepala saya itu harus saya tuangkan dalam buku, ya. Sekarang ini ada 40 draft buku yang ada di laptop saya ini. 40 ya, ini sudah bertelur 3, sebentar lagi Gibran's Black Gray, ya. Jadi insya Allah itu yang nanti akan saya sharingkan kepada seluruh masyarakat, agar masyarakat memahami apa sesungguhnya yang terjadi di dunia saat ini. Kita bingung dengan adanya Board of Peace, kita bingung dengan adanya berbagai macam gerakan-gerakan besar yang terjadi di dunia dan yang terjadi juga di Indonesia. Maka insya Allah saya akan berbagi satu demi satu agar masyarakat Indonesia itu tercerahkan dan memahami apa yang harus dilakukan, ya. Berikutnya yang kedua adalah buku yang berjudul Otak Politik Jokowi. Kalau saya penakut, saya akan pakai judul bukunya Otak Politik Mulyono atau Otak Politik JKW, ya. Oh iya, atau Otak Politik si Jack. Tapi saya tetap menggunakan judul Otak Politik Jokowi. Kenapa? Karena yang namanya ilmu pengetahuan itu jujur, tidak ada yang disembunyikan. Ya kalau memang yang menjadi subjek kajian saya adalah otaknya Jokowi, ya saya harus katakan otaknya Jokowi yang saya bedah di buku ini, ya. Dan kajian saya menggunakan sebuah ilmu yang saya kembangkan, yaitu neuropolitika. Jadi neuropolitika itu adalah gabungan, setidaknya ada 4 dimensi ilmu: neuroscience, ya, psikologi behavior, kemudian forensik, ya, dan politik kritis, ya. Jadi di sini banyak sekali otaknya Jokowi, ya. Mulai dari otak depan, ya, prefrontal cortex namanya, yang depan ini, yang memproduksi dan memuat memori primer maupun sekunder, yaitu memori jangka pendek maupun memori literal yang dipelajari, maupun otak bagian dalam yang namanya hipokampus, ya. Hipokampus itu adalah otak yang memuat memori tersier. Nah, termasuk diantaranya adalah riwayat pendidikan, di mana dia KKN, di mana dia kos, yang itu adalah memori yang bersifat menetap, ya. Nah, ini saya berikan ilmu di sini agar apa? Agar semua orang bisa mempelajari otaknya Jokowi. Jadi bukan hanya saya, bukan hanya Dr. Tifa yang melakukan penelitian, tapi semuanya bisa melakukan penelitian, melakukan pengajian tentang otak politik, otaknya Jokowi, terutama dalam bagaimana dia menggunakan otaknya untuk 10 tahun menguasai
Ya, itu kan menarik ya. Menggunakan ilmu ya. Nah, sebagian dari buku Otak Politik kan di dalam buku Jokowi's White Paper. Jadi ini mungkin juga kalau ada pembaca yang bertanya, pengetahuan kita memberikan informasi kok yang Pejuang kita yang harus kita bela juga, Pak Rudi Kamri ada juga di depan. Adalah satu, kita adalah satu. Selamat datang dan terima kasih untuk Bu Kurnia Tri Royani, pejuang wanita kita. Ya. Kemudian Mas Rudi 26 Februari 1972, 2026. Saya jadi ingat tahun lahirnya Dr. Tifa soalnya. Ya. Kita ada satu rahasia yang tadi belum disampaikan Dr. Tifa, tapi sebenarnya bukan rahasia karena disampaikan kemarin pada saat pembukaan sidang CLS di Solo. Yaitu ketika Dr. Tifa ditanya, tanggal lahir kapan? Tanggal lahirnya Dr. Tifa, ulang tahunnya adalah tepat pada saat sidang CLS kemarin di Solo. Ya, jadi 2 hari yang lalu, tanggal 24 Februari. Ya, tahunnya tadi keperucut saya udah bilang 72 ya. Jadi selamat ulang tahun. Sahabat saya, adik saya, Dr. Tifa yang luar biasa, samurai kita yang hari ini sekaligus mengajak teman-teman semua untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita nanti juga akan berbuka puasa bersama-sama di tempat yang sangat bagus ini di Larasota. Amin. Nah, 2 buku yang ada di hadapan kita, yang pertama adalah Otak Politik Jokowi, ada juga kata pengantar dari Rocky Gerung dalam buku itu, ya, itu tebalnya adalah 312 halaman. Kemudian buku kedua Jalan Samurai Akademik 296 halaman. Ini memang merupakan karya dari Dr. Tifa ke-6 dan ke-7 yang tadi sudah sampaikan. Ya. Dan ini memang merupakan karya yang tidak terpisahkan dari kami bertiga juga. Ketika kami berniat meluncurkan buku bersama-sama setelah Jokowi White Paper, yaitu adalah Gibran Black Paper. Tapi kemudian nggak apa-apa, kita kemudian menerbitkan trilogi. Jadi kalau trilogi itu 3 yang kemudian setelah terpisah tapi bersatu, menyatu. Pertama adalah, mohon tunjukkan Dr. Ismon. Dr. Ismon, nah ini buku yang dulu saya Dr. Ismon, Gibran NG. Silahkan dibeli juga. Ya. Ini cetakan kedua, luar biasa. Tepuk tangan untuk Rismon. Ya. Ini sudah cetakan kedua. Dan jelek-jelek ini saya brand ambasadornya. Ya. Ya, itu ya Gibran NG. Nanti setelah Dr. Tifa menuliskan Gibran Black Print, ya, insya Allah saya juga akan terbit buku namanya Gibran Black Chapter. Jadi bagian dari Black Paper. Nah, itu ya. Sedikit ya, jadi itu trilogi. Sedikit sebelum saya kembalikan ke Mbak Rahma dan juga nanti Mas Respon yang akan menyampaikan. Tadi Dr. Tifa menuliskan perjuangan Socrates. Siapa itu Socrates? Socrates adalah seorang filsuf. Memang dia hidup tadinya mengembara, sehingga seperti dikatakan orang yang kurang sehat lah gitu ya. Tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Ya. Ini dikenal sebagai seorang filsuf atau dengan ilmu-ilmu filsafat Barat. Nah, perjuangannya Socrates ini adalah ayahnya namanya Sophocles, ibunya namanya Phaeronite. Ya. Ini berjuang melawan orang atau kekuasaan yang tokohnya namanya lucu. Tokohnya namanya Meletus. Ya. Iya, memang namanya Meletus. Dan dia harus minum racun yang tadi sudah disebut oleh Dr. Tifa. Racunnya itu racun cemara, tapi disebut hemlock, racun hemlock. Jadi kalau ada pementasan hemlock, Socrates, dan itulah dia adegan dia minum racun ketika dia memperjuangkan, mempertahankan keilmuannya. Itulah yang dihadapi oleh Dr. Tifa. Dan kami ada di sampingnya. Saya nggak bilang saya di belakangnya. Kami di sampingnya. Kami berdiri bersama dengan Bu Kurnia, dengan Mas Rustam dan Pak Rizal Fadilah. Ya. Maaf karena saya sebut 6 karena yang 2 sudah jadi tuyul. Nggak tahu siapa ya gitu. Nah, kita tetap berjuang bersama. Terus nanti ada press release yang nanti disebarkan untuk supaya teman-teman bisa mengulas apa maksud Dr. Tifa melaunching buku ke-6 dan ke-7 ini. Teman-teman bisa baca nanti. Ada Spirit Ulil Albab yang dituliskan oleh Dr. Tifa di situ. Ada juga Rausan Fikir dan Rausan Domir, ya. Jadi itu teori yang disebutkan oleh Dr. Tifa. Terus teori sistem dan juga instrumen literasi publik. Jadi biar teman-teman tahu kenapa menuliskan buku ini. Nah, jadi artinya apa?
perjuangan kita masih panjang untuk kemudian menerusi, meskipun secara teknis penelitian kita tentang ijazah Jokowi ini sudah selesai, tetapi secara keilmuan selalu ada temuan-temuan baru. Misalnya temuan dari Pak Dr. Bonatua tentang 5 salinan ijazah. Di samping itu juga temuan dari Dr. Leoni Lydia, Pak Lukas Luarso, Mas Syam, tentu di bawah bimbingan Pak senior kita, Pak Andi. Wah, itu luar biasa ini. Ini senior yang kayaknya tidak ada presiden yang tidak dilawan oleh Pak Andi. Ya, gitu. Jadi Pak Andi ini tokoh yang selalu menyemangati kami, dan artinya apa? Perjuangan kita masih panjang, dan saya ingin sampaikan ke teman-teman semua. Nah, ini kaos hari ini adalah, gitu ya. Kontroversi ijazah, ya, tidak ada pernah tenang. Jadi memang ini jalan terus, jangan biarkan kami, Roy, Tifa, Respon itu berhenti, didukung oleh Bu Kurnia dan juga Alessia dan Pak Rostam dan teman-teman semuanya. Kita tetap terus bergerak untuk membongkar yang namanya kezaliman dan juga kebiadaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Selamat datang. Selamat datang di Kawanas Rocky Group. Luar biasa kan? Sudah, belum. Nah, pengantarnya. Tadi terima kasih banyak Abang Andir. Ya, ini sudah ribuan tahun ya, seperti Socrates, Plato dan kawan-kawan yang saya ikuti ya. Apa? Nggak ada. Socrates saja berani minum racun, gitu kan? Ya kan? Makanya sebetulnya kemarin waktu guru kita Profesor Den Syamsuddin itu menjadi ahli, kan beliau udah katakan, kalau saya salah, kami salah, paling-paling pencemaran nama baik 9 bulan. Tapi kalau yang kita lakukan benar, dia terancam 10 tahun. Jadi siapa yang takut? Kita atau dia? Kan gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bapak, Ibu yang sebenarnya saya tidak layak ada di sini sebenarnya. Ada Pak Ugro dan lain. Ya, saya lebih layak di sini. Ya, tetapi karena diminta. Halo, Cek dulu. cek. Bisa. Enggak masuk. Tes. Cek. Memangnya nggak daftar. Tes. Nah, di dua buku yang dipublish oleh Bu Diva ini, ya, saya hanya bisa mengomentari yang otak politik gitu ya. Otak politik Jokowi, kajian berbasis neuropolitika. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan kemarin di sidang CLS, ya, ada yang katanya wakil dari UGM atau pengacara Jokowi itu seolah merendahkan kompetensi maupun kajian dari Bu Tipa. Kita belajar artificial intelligence atau kecerdasan buatan dari awal, pasti mengerti bahwa artificial intelligence itu sebenarnya memodelkan otak manusia, ya, dari sinapsis node menjadi node, ya, sinapsis jadi node dan lainnya, sistem ambang batas, ya, 1001 menggunakan thresholding function, itu semua memodelkan sistem kinerja otak yang sampai sekarang juga masih misteri, ya. Sistem syaraf kita itu jauh lebih misteri, jauh lebih menarik untuk digali daripada alam semesta, sistem universe, ya. Jadi dari pertanyaan kemarin di sidang CLS itu terlihat bahwa dia yang bertanya itu tidak punya kedalaman atau fundamental dari
mata kuliah atau pelajaran dari neuroscience yang dicoba untuk dimodelkan dalam artificial intelligence yang sampai sekarang sudah kita nikmati, mulai dari ChatGPT dan lainnya. Nah, neuroscience ini berkembang terus, bukan hanya di dalam video, image, telecommunication maupun lainnya, juga saya kira ke politik, gitu ya. Jadi mereka yang bertanya tidak ada persinggungan antara neuroscience, artificial intelligence, dan politik, itu orang yang kurang update atau update ya dari sidang CRS kemarin. Begitu betapa merendahkan, bahkan justru menunjukkan kealpaan dia tentang perkembangan artificial intelligence sekarang ini. Itulah yang kemarin saya tonton full ya sidang CRS terkait keahliannya Pak. Nah, saya kira ya di buku ini ya betapa neuroscience dan politik itu bisa dikawinkan. Neuroscience dengan image processing, video processing, telecommunication, digital communication, dan atau dikenal dengan data communication, itu bisa dikawinkan. Kenapa tidak dengan politik? Ya, mungkin berkembang lagi nanti. Tes. Apa lagi? Tumben kabel, Pak. Tidak masalah. Itu neuroscience. Waktu saya ngomong mati. Ya. Tes. Nah, inilah perkembangan peradaban manusia. Ya, perkembangan peradaban manusia yang saya bilang tadi, neuroscience atau ilmu otak itu terus berkembang sampai saat ini. Bahkan saya merasa kurang update saking perkembangannya sangat cepat. Nah, menegasikan perkawinan neuroscience dengan ilmu lainnya itu menandakan kealfaan pengetahuannya justru. Nah, di buku ini justru kita belajar, saya pun belajar bahwa neuroscience itu bisa dikawinkan dengan ilmu-ilmu bukan hanya sistem matematika, ekonomi, bahkan politik. Nah, ini juga pelajaran, buku ini menjadi pelajaran bagi saya. Oh, ada ya perkawinan antara ilmu otak, data science, neuroscience dengan politik. Nah, polisi juga harus tahu itu, jangan menutup diri. Ini nggak ngomong tentang Tito ini, Pak. Setelan Papri. Ya, jadi hanya karena ilmu ini baru, yang bahkan saya mempelajari neuroscience, artificial intelligence juga bagi saya ini hal yang baru, bukan berarti langsung ditolak. Itu nggak ada landasan ilmiahnya, hanya karena ini sesuatu yang baru. Harusnya kepolisian jangan menutup diri terhadap ilmu-ilmu seperti ini, yang bahkan saya pun baru tahu ternyata neuroscience bisa dikawinkan dengan ilmu-ilmu yang berbau sosial, berbau politik dan lainnya. Oleh karena itu semoga buku ini membuka khasanah baru, membuka wacana baru, supaya negara kita ini menjadi negara yang lebih beradab. Bukan karena kita nggak tahu langsung ditolak, itu tidak ilmiah. Kan begitu dari kepolisian ya, Polda Metro Jaya. Oh, buku JWP tidak ilmiah, tanpa membuktikan atau memberikan tulisan mana yang tidak ilmiah. Harusnya tradisi kita ya, bukan tugas polisi untuk menyimpulkan mana yang ilmiah atau tidak ilmiah. Biarkan itu ada di ruang-ruang seminar. Makanya selalu saya bilang, kalau ada yang salah di buku Jokowi's White Paper, harusnya itu dikoreksi, dibantah, diperbaiki di ruang seminar, bukan di meja penyidik. Yang kita selalu saya katakan, untuk mengeluarkan istilah-istilah saintifik pun harus kita di meja penyidikan itu harus kita tulis
istilah itu, jangan sampai salah di BAP. Itulah saking butanya pendidik kita kan. Ya karena memang pendidikannya tidak berkaitan dengan itu. Nah, semoga Indonesia ke depan jangan lagi seperti kita ini. Ya, kaum pemikir justru dikriminalisasi. Kaum pemikir nanti takut ya menelurkan atau mengkreasi buku yang menurut para penguasa tidak benar, nanti dikriminalisasi, maka peradaban kita akan mundur. Demokrasi kita bukan lagi progresif, tapi apa sih namanya itu, stagnan atau bahkan backward ya. Menurut saya backward demokrasi ya. Inilah ya, kriminalisasi terhadap RRT merupakan simbol kriminalisasi terhadap para pemikir, penulis, pendobrak juga. Pendobrak dalam arti apa yang menurut penguasa benar bisa kita tantang, kita dobrak. Tidak benar itu. Nah, kalau para pendobrak ini ditakut-takuti dengan penjara, ancaman-ancaman sampai pasal 32 dan 35, 12 tahun, maka saya kira Bung Rocky Gerung juga nanti akan berpikir ulang untuk menuliskan buku-buku yang mendobrak kebenaran-kebenaran status quo versi penguasa. Nah, semoga buku ini hadir dan semoga ada donatur ya untuk bisa membantu menyebarkan buku ini ke semua kalangan di semua elemen masyarakat. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Ini ya, kita selesai. Semua kemon itu. Jadi dia bilang tadi saya akan berpikir ulang. Saya tidak akan berpikir ulang. Yang harus berpikir ulang adalah mereka yang membaca pikiran saya dengan cara yang keliru itu. Oke, ini buku setiap kali saya berapa hari lalu ini otak politik Jokowi ini, Dr. Tifa teman saya, dia minta saya tuliskan pengantar. Lalu saya tulis dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya. Oke. Tadi diterangkan oleh Dr. tentang fungsi otak. Seolah-olah otak itu sekedar benda biologis yang bisa dimulai dianalisis untuk memeriksa lapisan-lapisan lemak yang membuat saraf kita itu terus hidup, yang membuat elektromagnetik itu bisa melompat lewat untuk memproduksi energi. Tetapi selalu ada hubungan antara otak dan pikiran. Misterinya di situ sampai sekarang. Apakah otak membentuk pikiran atau pikiran kita memaksa otak untuk mengklasifikasi ilmu pengetahuan? Itu dulu sudah dipikirkan tahun 1800 oleh Immanuel Kant. Dan akhirnya bahkan neuroscience mengakui bahwa deteksi dari Immanuel Kant memungkinkan studi neuroscience dihubungkan dengan soal-soal emosi, soal-soal kecerdasan, soal-soal kemampuan untuk memberi kritik. Jadi buku ini sebetulnya temanya tema biasa nih, tema dari 1800 sudah diriset tuh. Hubungan antara otak dan emosi, hubungan antara otak dan protes politik. Kalau kita bilang ada orang oposisi, itu artinya otaknya memang ada fungsi dalam otaknya yang dihasilkan oleh kemampuan untuk reasoning. Itu dasarnya tuh. Kalau Anda baca riset tentang otak, ada dokter Spanyol namanya Damasio, Antonio Damasio. Dia bahkan mencoba membaca Immanuel Kant untuk mengetahui kenapa filsuf Immanuel Kant itu begitu cerdas. Padahal Immanuel Kant sendiri mengatakan otak saya itu, kata Immanuel Kant, bisa membaca otak saya. Coba Anda bayangkan, jadi problem itu dari awal sudah diriset tuh. Kendati pada waktu itu belum ada teknologi untuk menginterpretasikan jumlah energi yang dipublish oleh otak kita tuh. Anda bayangkan misalnya, kita sekarang lagi fasting, lagi puasa itu. Apakah otak kita berhenti bekerja? Kalau kita lagi puasa, secara biologis harusnya berhenti bekerja. Kenapa? Kalau kita puasa, tidak ada glukosa yang masuk ke tubuh kita, dong. Benar?
Tidak ada glukosa, otak tidak bisa hidup tanpa energi glukosa. Puasa nggak berarti bro? Udah 30 tahun saya puasa. Kirain bayar ya. Jangan ajukan pertanyaan yang berbahaya. Jadi, kalau kita teliti, di dalam keadaan puasa pun otak kita memproduksi sesuatu tanpa glukosa, itu berarti ada cadangan energi disediakan oleh tubuh. Kalau nggak semua orang yang berpuasa jadi dungu. Padahal bahkan mereka yang nggak puasa pun dari awal udah dungu tuh. Karena namanya puasa Solo. Solo itu bukan nama kota. Nama ganti self. Solo sendiri. Gue mesti cari akal supaya nggak kena delik. Oke, kata self tadi ya, saya akan itu ingat lagi. Kata self, kedirian kita dihasilkan oleh kemampuan otak untuk membedakan saya dengan Anda. Sekarang pertanyaannya, jenis kimia apa yang ada di otak sehingga mampu untuk membedakan saya dengan Anda? Anda dengan Gibran dengan bapaknya dengan Jokowi. Kan itu kemampuan berpikir. Udah subversi belum Pak? Jadi kalau kasus yang ditulis oleh Dr. Tifa ini dibawa ke meja sidang di depan hakim, bahkan tidak akan selesai di meja sidang. Karena riset itu selalu sifatnya ongoing, in the making, tidak akan berhenti. Jadi percuma membawa kasus ini ke meja sidang. Bawa kasus ini ke meja sidang akademis. Itu yang dari awal saya inginkan. Kalau saya diminta jadi saksi ahli, saya bersedia jadi saksi ahli. Saya bayangkan, kalau saya jadi saksi ahli, dia akan nanya saya itu jaksa. Jaksa itu belajar hukum. Dia nggak belajar filsafat. Dia nggak belajar neuroscience. Dia nggak belajar artificial intelligence. Saya belajar. Karena saya sekolah pertama elektro, jadi saya ngerti soal-soal fisika itu. Sekolah kedua saya economics, saya ngerti tentang efisiensi otak. Otak itu bekerja seperti seorang homo economicus, mencari hal yang menguntungkan dan menghilangkan hal yang membuat otak nggak bekerja. Itu prinsip ekonomi. Otak bekerja secara ekonomis. Jadi, ya bukan ya kasus ini dibawa dipancing-pancing Dr. Tifa, Rismond, Roy yang otaknya berfungsi maksimal. Dan segitu udah terlihat ketidakseimbangan. Otak termon itu adanya di dengkul. Jadi kalau ada kesalahan berpikir, termon akan dibedah oleh dokter ahli tulang. Ortopedi. Jadi teman-teman semua, kita ingin pastikan, kita mulai dengan tradisi bahwa semua dalil akademis dibantah secara akademis. Perbantahan akademis itu, perbantahan akademis isinya dalil-dalil, bukan pasal KUHP. Jadi teman-teman, saya dari awal saya anggap ini persidangan yang ngaco. Apalagi kalau kita terangkan, memang yang dituntut apa? Ijazah Jokowi bukan. Siapa yang tuntut Jokowi buktikan ijazahnya? Jokowi bisa bilang, ya ijazah palsu, ada soal. Tapi saya kan bisa jadi presiden tanpa ijazah UGM. Dia lulusan SMA. Tapi justru di situ problemnya, kenapa dia nggak pakai ijazah SMA? Kan bukan gaya-gayaan. Itu soalnya. Jadi Jokowi dituntut bukan karena ijazahnya palsu, tapi karena dia berbohong punya ijazah asli. Anda tahu skandalnya Bill Clinton? Dia di-impeach atas peristiwa Monica Lewinsky. Karena ternyata terbukti dalam persidangan ada kohabitasi antara Bill Clinton dengan seks.
khususnya seorang perempuan terjadi hubungan seksual, maka Clinton dihukum karena terjadi hubungan seksual, benar nggak? Salah. Dia dihukum karena berbohong. Dia bilang nggak ada, ternyata ada tuh. Jadi soal moral itu nggak ada urusan dengan kita, tetapi berbohong itu adalah masalah hukum. Anggap ya. Anda mau selingkuh, Anda mau bikin amoral, urusan pribadi Anda. Tapi kalau Anda sebagai pejabat publik ditanya dan Anda berbohong, Anda dihukum karena berbohong sebagai pejabat publik, bukan karena ijazahmu palsu. Dapat ya poinnya? Oke. Jadi sekarang kita biasakan untuk detailnya. Gimana masalahnya? Karena dia pejabat publik berbohong pada publik. Kalau dia orang biasa berbohong, ya gimana dihukum di akhirat? Tapi karena ini beliau adalah pejabat publik, maka adalah kehendak publik untuk menghukum dia demi kemasukakalan seorang pejabat. Jadi sekali lagi clear bahwa nggak ada delik di situ, delik menghina pejabat, delik nggak ada. Yang satu-satunya ada di situ adalah delik kecerdasan dari Tifa, Rismond, dan Roy. Nah, sekarang masalahnya kalau orang cerdas, memang itu pidana. Justru yang harus dipidana yang dulu itu. Dipidana oleh siapa? Dipidana oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat. Kenapa? Manusia diperintahkan untuk berpikir. Apalagi pejabat publik harus hidup dalam kejujuran, amar ma'ruf nahi mungkar. Tugasnya siapa itu? Rakyat harus amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak. Yang mampu untuk melakukan kemungkaran adalah pejabat, maka dia yang akan kita tagih amar ma'ruf nahi mungkarnya. Ini simple logics yang tidak dibiasakan didebatkan di talk show oleh Terbul. Terbul nggak mampu berdebat di talk show. Akibatnya apa? Pak Jokowi tersiksa secara psikologi karena dia agen-agen dia itu dulu. Saya kasihan Pak Jokowi, kirim si ini, kirim si itu, dihajar oleh Rismond, dihajar oleh Tifa, dihajar oleh Roy, itu doang argumennya, muter. Jadi kita ingin selamatkan Jokowi supaya dia kesakitannya itu tidak berlebih. Dan penyebab kesakitan Jokowi bukan Tifa, Roy atau Rismond, tapi Terbul sendiri itu. Kalau Terbulnya pinter, kasusnya sudah selesai dari 2 tahun lalu. Tapi Terbul juga berpikir, jangan jadi pinter, biar jadi dungu, supaya amplop Jokowi jalan terus. Kan jahat kan? Jadi Terbul itu jahat in optima forma. Buku ini jujur in optima forma. Terima kasih. Luar biasa tadi ya Ustadz Rocky Gerung. Amar ma'ruf tergonta ini. Selamat datang juga. Pengetahuan kita memberikan informasi kok yang management tambahan ditambah ada 4 bab baru ya, dan yang menarik adalah membedah otak Terbul karena saya mungkin sama dengan menemani pagi Anda dengan informasi terbaru. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.